Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut semuanya, termasuk keutuhan negara ini. Saya tahun 93 direkrut Bapak Jenderal Sugiman Giriatmojo dari BAKIN, Badan Administrasi Intelijen Negara, sama pengawal Presiden Soeharto Ring 1. Saya waktu itu direkrut karena mau membakar pabriknya orang Singapura di Tangerang. Waktu itu permasalahannya itu sepele. Yang pertama, waktu sholat Jumat itu tidak ada sama sekali. Yang kedua, waktu sholat fardu tidak diberikan, fasilitas musola ataupun masjid di dalam tidak ada. Akhirnya rame-rame saya pulang, habis itu direkrut itu masuk intelijen sandi negara sama Bapak Jenderal Sugiman Giriatmojo. Tugas pertama itu saya dikasih apa itu kan ada waktu itu 93 ada kisruh ya umat Islam di Flores itu di istilahnya dianiaya lah sama orang non muslim sana. Sama Pak Sugiman itu cuma dikasih saran gini ya, ada ilmunya gitu, ilmu dari Pak Karno itu untuk mengguncangkan benua. Saya coba praktek, ternyata pakai peta itu ya, wilayah sana itu Bismillah, set, ya Allah hancurkan, gempa langsung ribuan yang mati satu kali. Cuman saya nggak percaya, mosok sih. Soalnya waktu itu Pak Giman itu cerita itu pernah menghancurkan wilayah Cina karena ya masalah masalah umat. Terus saya coba, waktu itu saya dikasih rekrutan pertama, saya kan junior ya, junior tak, kok bener ya, berarti ternyata benar. Habis itu yang kedua itu misi kedua 98 waktu ninja marak itu ya, saya dipanggil Pak Giman itu ke Ngawi sama menghadap. Sandinya apa Mas? Sandi dari istana itu, dari Pak Harto itu sandinya itu wayang janur. Saya maunya tadinya kan gak tahu ya, sandinya apa Mas? Janur, wayang janur, godong awar-awar, bendera merah putih kecil, terus kupat lanang yang dikasih isi itu beras kuning, kacang hijau sama uyah. Saya lihat, saya terjemahkan di situ. Oh berarti ini dari Pak Harto ya? Iya Mas Ali iya. Oh sandinya janur kuning kan seperti serangan umum 11 Maret. Terus merah putih itu berarti kita itu termasuk yang blok merah putih, yang hitungannya yang masih ke negara. Kan waktu itu terpecah antara yang pasukan merah sama pasukan merah putih ada. Oh itu rahasia negara. Habis itu kupat lanang itu isinya beras kuning itu dari turunan Ningrat, juga dari Angkatan Udara. Habis itu yang hijau itu Angkatan Darat, terus yang uyah itu sebenarnya simbol dari Angkatan Laut. Ketiga angkatan itu bersatu. Wilayah yang saya kasih itu Pacitan 1, Ngawi, Sidoarjo sini sama Pasuruan. Saya cuman bilang, Mas aku cuman sanggup mengamankan wilayah Gelang-Gelang, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Habis itu Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Kertosono, kembali ke Jombang lagi. Lainnya saya tidak bertanggung jawab. Akhirnya Jawa Timur yang saya lewatin lolos, alhamdulillah. Untuk wilayah Pasuruan ke sana saya nggak sanggup. Korban banyak sekali, ada yang untuk pakai Malang itu ada yang prank dikeliling, dia karak keliling pakai sepeda motor. Yang Banyuwangi itu ada yang tetap luar biasa. Terus habis gitu yang barusan ini 98 seluruh kerajaan Nusantara itu utusan itu datang ke rumah Pak Sugiman. Saya itu kebagian ngeluarin sodakoh untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, juga untuk Nusantara. Cuma waktu itu gagal, misi itu tidak terbaca karena uangnya 900, saya kasih 900, ternyata saya elong 100. 900 itu sebenarnya simbol itu, wali 9,
gawe nutupi babahan hawa songo. Akhirnya gagal sampai sekarang. Lah terus habis itu 2019 itu mengangkat COVID itu dari Kopassus ada Intel Kopassus namanya Brigjen Danu. Langsung mawon Pak, mangke terlalu iya okay. Nah ini gini, ini Gus ya, ini kan berdasarkan apa? Sejarah. Berdasarkan analisa intelijen. Satu-satunya, ingat pesan Rasulullah dulu, perang yang paling besar itu perang melawan hawa nafsu. Dan satu-satunya senjata yang dipakai itu Sirul Asror. Sedunia hanya ada satu di JB Jaya Baru. Saya udah keliling. Lah ini kalau bisa nanti bagaimana Sirul Asror dari JB itu dibumingkan di Indonesia ataupun kalau bisa itu ke luar negeri. Saya masih punya link ke pemerintahan, belum tahu nanti bagaimana responnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya itu bermimpi Gus, 3 kali itu bermimpi mendapatkan wahyu Ratu Adil atau yang namanya itu Imam Mahdi Al-Mahdi. Yang pertama itu tahun 2004-2005, yang kedua itu tahun 2019 sampai 2022, yang ketiga waktu 2024 waktu saya barusan baiat Sirul Asror, kemudian Sirul Asror udah masuk, waktu itu sudah pada makom musyahadah sampai sekarang musyahadatul baqo. Mau turun itu enggak boleh, mau turun kok orang biasa ya enggak bisa sampai sekarang. Terus itu saya udah pernah nanya sama Gus Nur Rohman itu konsultan istana dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Yang kedua itu saya nanya sama Gus Mukhlason. Terus yang ketiga itu saya nanya sama Gus Afandi Bacem. Terus Abah Samsul Bahri Gondang itu Gardu Mojopahit. Juga nanya sama Kasdam, Kepala Staf Kodam 5 Brawijaya Brigjen X itu ada. Terus sama Habib Jamal saya juga pernah cerita, Habib Jamal Bagil, sama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf juga. Nggak usah diceritakan terlalu melebar Pak ya. Terus melebar. Itu maksudnya apa Gus ya? Wahyu menerima wahyu Ratu Adil itu apa maksudnya, itu maknanya itu apa sebenarnya? Wis cukup ngono tok ya. Iya. Iki gak melalar untuk ngalor itu. Sampun. Nggih. Nggih, pun ngeten mawon. Itu persoalan-persoalan yang terjadi di dalam alam kasab dan alam muhadoroh ya. Oke. Kalau jenengan iki bertanya tentang maksud daripada Ratu Adil iku bagaimana? Ratu niku lak raja to Pak, sang penguasa to, namanya ratu gandengane raja. Nek ratu iku wedok, nek raja lanang. Tapi intinya adalah penguasa. Siapa penguasa ruhaniah Anda? Allah. Ya tak? Penguasa di dalam alam muhadoroh kasunyatan Allah. Penguasa di dalam alam mukasyafah juga Allah. Artinya selain Allah itu enggak ada yang bisa ngadil. Sebab ngadil iku Pak, mohon maaf,
apapun yang diberikan Allah terhadap kita, enak gak enak, itulah farqa bainahuma, gak ada bedanya. Lawang kita enggak nek enak, nek kalau enak seneng, kalau enggak enak susah. Sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana ketika saat kita masih disebut ruh makhluk ini lebur, akhirnya disebut ilahun wahid. Barulah kalau sudah sampai ke akad munculnya ratu ngadil. Berarti siapa ratu adil itu? Allah. Saya sendiri juga tidak mau disebut bahwasanya Sirul Asr itu sak dunia ada di JB. Enggak. Di situ nanti akan muncul takabur. Saya harus mengatakan itu dari Allah. Makanya Ratu Ngadil itu hanya Allah. Tinggal kita bagaimana lekas kembali kepada ahad, yaudah baru di situ ketemu Ratu Ngadil. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek pirsa. Bagaimana cara agar bisa mencapai tingkat kesabaran? Nomor 2, kesadaran. Nomor 3, sebenarnya benar. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa mencapai kesabaran, kesadaran, terus yang ketiga tadi apa? Kebenaran yang benar. Watan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran yang sebenar-benarnya itu datang, maka hancurlah kebatilan. Nek wis sabune teko, pembersih wangi teko, terus dilaksanakan, maka kenajisan, kerusuhan itu akan kekotoran akan hilang. Bagaimana kita mencapai kesabaran dan kesadaran? Sebab innallaha ma'as-sabirin. Ya kita terlebih dahulu harus kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Kita sudah terlalu lama Pak tinggalkan Allah, terlalu lama. Bahkan kita dalam sholat aja tinggalkan Allah. Apalagi di luar sholat. Sampai Allah mengatakan dalam surat apa saya lupa, sholat kita seperti bersiul-siul, guyon. Nah, untuk bisa kembali kepada Allah ono prosesnya, ada prosesnya. Pertama fattabi'uni, ikuto aku kata Rasul, iku ajaran trimonen. Terus lakonono. Baru kau akan bisa untuk masuk di dalam yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Bisa kau akan meninggalkan selain Allah yang menjadikan kau ini meninggalkan Allah. Lalu wa yu'min billah, baru bisa bertemu Allah.
baru disitulah sabar itu akan terbangun dengan sendirinya seiring berjalannya Anda berzikir sirul asrar. Lah kalau kesadaran ya tetap kembalinya sama. Terima dulu ajaran ini dan resapi lakonono, dawamkan terus zikron kathiron tersebut, baru muncul kesadaran kalau kita itu selama ini dolim pada Allah. Buktinya kita selalu melalaikan Allah atau meninggalkan Allah. Wong kita makan aja, contoh kecil, kita makan aja lupa kalau yang membuat lembute makanan itu dikunyah karena Allah. Terus kita telan, itu aja kita lupa kalau yang menelankan itu Allah. Apalagi kalau sudah ada di perut, tambah lagi kita lupa kalau itu yang memproses menjadi vitamin, menjadi kotoran lah gitu toh, menjadi zat asupan, itu Allah, kita lupa. Bahkan ketika itu aja kita lupa kalau sing ngetokno iku Gusti Allah. Berarti kita terlalu dolim pada Allah sebetulnya. Cuman kita tidak, selama ini tidak merasa dolim. Pun kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya seiring berjalannya waktu Anda menerima, mengamalkan ajaran dinu tauhid dengan zikir terus menerus. Yang ketiga, apa tadi? Kebenaran yang sebenar-benarnya. Kalau jenengan ingin tahu kebenaran yang sebenar-benarnya, maka ketika jenengan terus kholwat berzikir, itulah baru akan tahu, oh sing bener iki mung Gusti Allah. Pun lanjut. Nggak ada. Kalau nggak ada, masuk di dalam ada, di luar masih ada. Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus, dereng ngapunten. Kula nate kepireng keterangan Allah niku terus tergantung saking prasangka hambae. Kok mboten hambae tergantung prasangka Allah ngoten niku. Lalu wonten keterangan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Juga ada keterangan manjata wajata. Kalau kita pikir-pikir, seakan-akan kan di sini tuh kan manusianya kan juga di
wajibnya Allah itu kan ada 20 itu dibagi menjadi 4. Itu ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawi gitu guys. Menurut pandangan saya itu, kesimpulan saya, mungkin saja manusia itu dipinjami oleh Allah sifat nafsiyah yang berupa kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kan gitu guys. Terus namanya orang walaupun setetes air di lautan dipinjami gitu, namanya orang pinjam itu kan cuma sekedar memakai dan menjaganya, tidak boleh untuk dimiliki kan gitu guys. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua itu, apakah perjalanan hidup manusia itu sudah ditentukan takdir dengan sifat menangnya Allah guys? Kalau memang yang berjalan itu takdir dan menangnya Allah, ya habis mau gimana lagi, wong kita itu kan nggak punya daya apa-apa. Itu tergantung si dalang. Itu pertanyaan yang pertama Gus. Pertanyaan kedua, saya pernah mendengar keterangan di Al-Hikam, katanya keinginan berupa apapun, keinginan ibadah entah itu sholat, zakat, puasa, haji, bahkan keinginan untuk makrifat pun itu tergolong syirik. Nah itu bagaimana Gus supaya tidak tergolong syirik, itu langkah kita harus gimana? Gitu aja Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau toh semuanya itu sudah ketetapan Allah, mengapa harus ada pertanggungjawaban? Bapak Ibu, inilah yang dimaksud berlakunya hukum syariah dan hakikat. Bagaimana kita memposisikan diri di antara dua hal yang saling bertentangan, itu seirama. Laksana kita berjalan pakai kaki kiri dan kaki kanan. Walaupun beda min dan plus, bagaimana ini akan seirama dan menghasilkan cahaya, menghasilkan hidup. Sehingga di sini bisa kami tulis tentang masalah jasad dan ruh, syariah dan hakikat, makhluk dan kholik, dunia dan akhirat, ahli hijab dan ahli syuhud. Hukumnya niku bedo-bedo. Menjawab dari satu persoalan, mengapa kalau semua itu sudah ketetapan Allah kok ya harus dipertanggungjawabkan? Katanya selain Allah nggak ada. Lah kok ada ayat yang mengatakan prosongkone Allah dicantolke terhadap prosongko hambane. Donullahi kadoni abdihi. Apa kok masalah nasib iku Allah akan mengubah jikalau tidak diubah kaumnya sendiri? Berarti kan ada dua penguasa. Bapak, Ibu, pandangan ahli syariah, ahli hijab dengan ahli syuhud beda. Ini jenengan biar nggak bingung. Ahli hijab kita memandang makhluk, otomatis jatuhnya iman pada makhluk. Apa lan sopo sing ngilangi ngelak banyu karena melihat hukum sababiyah, karena minum barulah hausil. Jatuhnya iman kita pada makhluk air. Ini kontroversi. Dengan ahli syuhud tidak mengatakan air yang bisa menghilangkan nasib yang jelek, merubah
Atau yang menghilangkan rasa haus itu adalah innallaha bikulli syai'in muhit. Allah yang meliputi atas segala makhluknya. Apakah makhluk berupa sopo atau opo? Nek sopo berarti biaklin, nek opo berarti bighairi aklin. Di situ. Loh, terus bagaimana ini bisa selaras? Akhirnya ahli zuhud ngomong, lesane sing ngilangi rasa ngelak iku haus adalah air. Tapi maksudnya ati air iku wujude Allah gak dikeluarkan. Ini selaras. Walaupun di situ mengatakan bahwasanya perubahan nasib itu adalah dari kaum itu sendiri. Ngomong kaum lesan dohiri, tapi atine melihat Allah di dalam kaum. Sama manjada wajada, sama. Tinggal kita itu memposisikan, memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi syariah, memang Pak leres, terkesan ada sebuah penguasa, terkesan Allah berbendahara dengan makhluknya. Contoh nih, malaikat Israel diperintahkan menjabut. Gusti Allah kok sotik sih, ngongkon-ngongkon apa gak kuwasa tak Gusti Allah njabut dewi. Mengapa harus muncul Isra? Inilah karena hukum syariah. Ahli hijab iku melihatnya makhluk. Oleh karena melihat makhluk ahli hijab inilah Pak akhirnya dipertanggungjawabkan. Karena makhluk si ono. Makanya jenengan kali kula dibong ning geni neraka iku supaya gak ngakoni. Wong kita ngaku terus, dibong terus. Makanya sejarah jiwa sebelum ditanya Allah alastu birabbikum menjawab qalu bala syahidna, nafsu mengatakan anta wa ana. Ada dua. Jenengan yang jenengan, kula nggih kula. Wis dibong terus jiwa itu, nafsu. Sampai kalau ingin nggak ada pertanggungjawaban, hilang ono keakuan jenengan. Idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen rasa keakuanmu sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang berkehendak, sebagai makhluk yang berperan, udah lenyapkan. Akhirnya sopo yang berperan? Aku Allah. Aman wis. Jenengan tidak akan bingung manakala nonton Allah, nek nonton Allah dadine ahad, akhirnya tidak muncul, tidak melibatkan al-kaunu minal mukawwanat, makhluk dari beberapa makhluk. Makanya ayat ini, surat apa tadi yang kita kaji tadi, An-Nahl ayat 36 37, anik butullaha waztanibut tauhid. Gini ki arahnya ke situ. Anda akan bisa mengahadkan Allah jikalau Anda tinggalkan selain Allah dalam diri.
Ya, makasih. Leres. Ngeten. Mengapa ada yang mengatakan keinginan untuk ma'rifat itu kelebu syirik? Lah ngeten nggih. Ngeten, Pak. Sifat iradah yang masuk di dalam golongan sifat ma'ani 7 itu, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, dikatakan syirik karena keinginan itu dicantolke keinginanku makhluk. Ini Yun sewu, jikalau keinginanku makhluk iki sudah sampai lepas, ganti keinginan iku dicantol kining tajalli, mohon maaf, ini bagi orang yang ahli syuhud justru itulah yang disebut imanul haq atau ihsan. Tapi bagi mereka yang ahli hijab mengatakan itu syirik. Mengapa demikian? Mereka fahamnya itu nuduh kita ngaku-ngaku jadi penger laniku. Akhirnya membuka sejarah lama Siti Jenar, gitu ya. Itu semuanya dikarenakan ketidakfahaman perbedaan antara tarkib takholli dengan tajalli. Hanya ini. Bagaimana mungkin mereka akan paham tentang tajalli? Lah wong ilmu tauhidnya ditolak. Bagaimana mungkin kita akan tahu di dalam gedong itu berisi macam-macam di dalam? Bagaimana mungkin kita tahu? Lah wong kita belum tahu pernah masuk. Ya nggak bisa bener lah, Pak. Bagaimana iman kita dikatakan ihsan benar pada Allah, lah wong kita itu ono njabane. Tidak pernah ketemu Allah. Makanya kadang-kadang kula niki tak pikir-pikir ndas kula ngeluh dhewe. Nek tak gawe mikir nuruti wong sing kaya ngono wis lah meneng ae wis bakon gitu. Lho itu, Pak. Saya kalau menghadapi orang wangkot itu wong atos nih lho. Dengkal lah saya mengatakan dengkal. Oke. Gol niki boleh dadine mboten dialog malah debat. Mending kula niki meneng wis walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin, wis ngoten mawon, ngoten tok jawaban kula akhirnya. Wis ben monggo sing sirkai ya monggo, sing seneng bokong semok ya monggo, sing seneng eling nang Allah monggo, sing seneng lalekno Allah nuruti bokong semok ya monggo, sak sire. Memangnya ada jawaban ngeten, Pak. Gus, lapo jenengan kakean cocot ngurusi aku. Oh nasibku yo. Bah aku mlebu neraka ditak mlebu neraka. Lah lapo jenengan kok kakean Iya, tak pikir-pikir yo bener wong-wong iki. Iya. Tapi nyuwun sewu, lah niki tak pikir satu sisi yo bener. Sing rugi yo kuno dewi, aku gak melok-melok. Akhirnya ada sebagian ulama ahli makrifat iki mboten ngomong wis. Bah karepmu wis kanggo aku dewi ae lan sak keluargaku. Muncul pertanyaannya, bagaimana tanggung jawabnya? Lah ngono to. Akhirnya muncul yang Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun dicaci dimaki tetap Allah ngutus utusane untuk nyampe ake niki. Bon kula mek ngeten tok nek wis deplok iku deplok kan yo gak ono jalan keluar niku lho apa mentok ya wis monggo silahkan, imanmu ya imanmu, imanku ya imanku, pun ngoten tok terakhir pun. Jadi Pak niku bisane mboten musyrik keinginan itu sampai cantol noning tajalli.
menetapkan keinginan ini, keinginane gesang uripku Allah di dalam diri panjenengan masing-masing. Lanjut, masih ada? Ada, monggo. Nggih, teng wingking. Si Pak kantosan nggih, njero. Nah, yang ada di luar silakan sambil dahar nyantai mau. Lu. Assalamualaikum. Gus selalu menyampaikan bahwa sebelum tahun 2025 kita harus memegang ajaran tauhid. Yang kulo tanyakan, bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua kita yang sudah sepuh dan anak kita yang selama ini masih dapat ajaran syariat saja. Cara yang patas, yang gampang sebelum tahun 2025, karena waktunya tinggal dikit Gus. Ngapunten, terima kasih. Ngeten Bu, kita menyampaikan tentang ilahun wahid, Tuhan itu pertama dari sisi nama. Ini prosesnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama dulu. Yang ini sudah sering dibahas di dalam syariah. Lalu kita naikkan terhadap sifatnya. La ilaha illallah pun sampai no. Ini cara mudah. Sifati Gusti Allah ngene lho le bla 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 bla. Anak sudah bisa menerima, oke. Kita langkah berikutnya sampaikanlah Tuhan itu dari sisi datnya. Datnya berarti apa? Isi daripada datnya, kita ngomong tentang masalah hidup dalam dirinya. Itu kalau bisa sudah nerima, akhirnya nanti dengan sendirinya sampai pada la ilaha illa ana. Jadi yang laisa kami sayun itu, ini caranya bertahap Bu. Bagi mereka anak-anak kita yang masih di jenjang pelajaran tauhid la ilaha illallah huwa anta ana di situ. Terus bagaimana kita cara untuk menyampaikan pada orang tua kita yang orang tua kita sudah sepuh, kadang-kadang pendengarannya sudah tidak lengkap, ngomong kalau tidak bledek ngono nggak bengok itu nggak dengar. Bagaimana ini solusinya? Sampai dengan bahasa isaroh, nulis. Wong nulis mboten semrat maca. Wah repot iki rek. Bil lisan tidak bisa. Bil af'al dengan tulisan ya tidak bisa. Pun terakhir bidunga. Suwun kinang Gusti Allah, ya Allah, sampai dadekno wong tuaku iki sakderenge mati, sampun jenengan ajari piyambak langsung. Pun ngoten mawon. Enteng pun. Sebab nyuwun sewu, Gusti Allah didik terhadap hambanya ruh. Itu bisa langsung Allah sendiri lewat waridnya atau lewat manusia. Allah dulu dengan sekarang sama. Itu tergantung Allah, suka-suka Allah. Mangkane Pak, kula niki cek gak kakean nalar-nalar. Kula nek ditakoni WA Gus, nyun sewu sanad sampean guru-guru sampean terkait dino tauhid itu sapa? Langsung tak jawab Gusti Allah. Pun cek mboten menghambakan terhadap makhluk. Nek tak usrut-usrut
tak urus-urus wis gak mari-mari. Makanya jenenge Robito ojo nang kuwi, langsung enak Gusti Allah. Wajihia langsung. Lah kuncinya ada sirul asrar, baru langsung ngoten niki. Jenengan tak jan numpak pesawat ora gelem ya numpak sepeda motor. Akhirnya Mojokerto Semarang berapa jam Pak? Oh, 12 jam. Nggih, kemarin saya hari apa itu? Jumat. Lho niku pingin sepedaan nang Semarang. Sepedaan Pak. Urusan tengah dalan bongko ya dikubur ngoten tok wis kula pikiran. Lah bendina lewat tol Mbelanger. Wis jajal rek sepedaan coba. Lu saweneng Pak lewat gunung-gunung ngoten. Lewat Ngawi prasaku metune. Mbus dalane lali kula pokoke. Pokoke nyawon nang sewaktu-waktu leren nang warung lho keturutan. Nggih. Nang warung ngopi ngoten. Tapi nggih mulai jam 8 pagi kula pamitan nang ngene staf mboten kerja. Wis aku tak walking ngono. Heeh. Wis ngasih ndugi mriko nggon jam mantun isak niku. Mungkin jam 7:30 dugi mriko. Waduh. Tapi nggih lerene suwe Pak. Leren adus, leren wis tah. Banyak kenalan kula akhir di masjid itu banyak kenalan, di warung banyak kenalan. Termasuk kenalan sing rokin dukur dengkul. Lu aku sik enom kok lah. Normal gitu ya. Tenang mawon. Sing penting kita tidak kena situ, bagaimana situ kena kita. Itu aja prinsip kita. Bagaimana kita tidak dikendalikan dunia, justru dunia yang jenengan kendalikan. Akhirnya dilungkas ajenge ana sing sowan sing ndukure dengkul mau. Lho nggih dilungkas. Sing paling heran wonten daerah Madiun niku. Ajenge tenggene ajeng Magetan apa piye? Kon niku mbuh pokoke ana warung, kula niku didelok ambek sing tukang warung. Mboten ngoten. Niki lho, kula niki nggih napa jenenge? Sik curiga-curiga kula ngene, jangan-jangan wong iki ning YouTube e. Ndelala Pak, kula niki mantun diwehi kopi. Anu Pak, kula nderek tangklet. Kali betul HP niki resah sampean kula gak iso jawab kula mengeten insyaallah nggih menawi kula terus dirangkul diambungi ya kula mek ngeten rezeki ngoten niku ambek nangis Pak ambek nangis. Sampeyan ajenge teng pundi? Kok sepedaan motor dugi mriki? Kula ajenge teng Semarang. Kula ajenge ditumpakno bis. Dikira kula mboten duwe duwe. Mboten Bu, kula niki pengen sepedaan, pengen temen sepedaan lho. Wis ngoten niku dibontoti kula. Dibontoti nggih matur suwun Bu, kula mboten mangan sekul. Bosman sekol ngombe kopi-kopi pahit ya toh ana buah ya buah dan lain sebagainya ngoten. Kok ndelalah ditemokno kula niku jane pengen ning Mojokerto tapi mboten saged karena waktu dodolan ngeten iki. Lah wis ta Gusti Allah sudah nemokke lho ngoten. Ngoten ya Allah. Pun dadi teng mriku cara piyambake dawuh ngoten sugihku iku sik luwih bahagia pas ketemu jenengan ngeten iki. Waduh ini aku. Inilah Pak, mohon maaf kadang-kadang kita itu tidak sadar ketika ditemukan terhadap ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini yang tidak bisa membandingi dengan nilai tentang masalah dunia berapapun. Kadang-kadang kita itu kalau sudah sadar baru ngoten. Masya Allah. Wis niku mboten
kula critakno bojoku, mboten nek tak diceritakno. Engko mesti ngomong ngeten, sampean jak mriki pisan wong ngoten. Wis jadi kalau wau Bu adi doa wis sampean dongake mawon nek pancen melalui ucapan nggak bisa, tulisan nggak bisa, yuk nopo mali pun didongake mawon donga sing ati sampean duduk ditajalli. Nggih, lanjut. Di luar masih ada? Cukup? Kalau nggak ada pindah. Ada? Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangget Gus. Dalam haji niku wonten nafar awal dan nafar sani. Wonten rahasia napa Allah ndamel niku wau? Titipan saking abah kula, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafar awal dan sani itu hakikatnya ngene lho Pak, huwal awwalu wal akhiru. Ya, apapun masalah, apapun cerita, apapun rencana apapun, itu ada awal ada akhir. Artinya Gusti Allah yoning awal di akhir juga. Artinya juga sing mandegani yang menguasai itu cuman ilahun wahid. Baru disitulah yang disebut nafar awal nafar sani. Di situ berarti segala hal nggih. Iya, segala hal. Percontohan saya dari Mojokerto jam segini, Semarang jam segini. Loh, sing nguasai perjalanan sampak kula diambung warung wong wedok mang. Ya, Gusti Allah sing nguasai teng mriku. Lah walaupun dia mengatakan, "Sepurane aku kula mboten sadar nek ngambung sampeyan." Kula rasane atuh pindhonono lho gak apa-apa. Rezeki ngono. Lho kok ya pas ana wong warung-warungan pinggir rembong sing sadar. Nggih. Nggih. Padahal kula nggih beleduk tok, Pak. Nggih, beleduk tok. Masyaallah. Nggih niku wau jenengan kudu yakin harus duduk di ahad, di awal apa di akhir sampean iku hati merapat nangone Gusti Allah. Cek gak muncul makhluk yang mandegani begitu. Lanjut. Sampun di luar cukup, masuk di dalam. Assalamualaikum. Menika kula tumplek blek pun mboten kuat nyonggo kula. Ada senior saya, nggih, kiai kula yang jadi rujukan. Menika 3 tahun yang lalu itu ngendikan ngeten, Mas Nur, puncak kejadian di Indonesia nanti tahun 2024. Nek iki kok gak iso diredam, bakal pecah perang sedulur sing luwih parah timbangane 65 dan lebih parah dari perang Paregreg. Kula niku muter muter tenggane kiai mriko termasuk juga senior-senior intelijen. Muter yo nopo carane nih? Carane ben Indonesia ini mboten pecah belah. Masalahnya kalau berdasarkan laporan intelijen yang saya buat kemarin, selama 1 minggu pun seluruh lini kehidupan itu rencana dihajar pun, dihancur luluhkan. Antara ulama dan habaib dan pribumi dihancurkan. Terus dari segi seluruh aparat ya, termasuk masuk pegawai negeri, CPNS, ASN, masuk TNI, Polri, itu semua kan pakai suap. Kalau pakai suap, ini insting intelijen ya. Uang itu dari mana asalnya? Dari jual tanah. Kalau jual tanah, terus gak iso nebuk bank, utang bank dulu, dipakai untuk daftar angkatan atau pegawai negeri. Nek gak iso nyaur bank,
tanahnya disita. Nek wis tanahnya disita wis tidak punya apa-apa. Narkoba loss total. Kejadian pembunuhan yang dilakukan aparat total pun. Korupsi merajalela, kehidupan rakyat pun sawara sak sorone. Lah ini mulai dibentur-benturkan. Sudah banyak kejadian, ada laporan dari Jenderal Gatot Nurmantio yang penemuan ribuan senjata ilegal di Tanjung Priok pelabuhan, malah Pak Jenderal Gatot Nurmantio itu dilereni. Ini saya buka terus terang mawon, ini laporan intelijen ben roh kabeh sak donya sak Indonesia sing memang lakoni salah, ngomong salah nang ngarsane Gusti Allah, pumpung didongakno para wali dibur. Nek misalnya afate para wali, para ulama niku mengke pun mudhun, ya Allah tenggelamkan umat, ajar luluh saestu. Kembali ke zaman dulu pun datose niki pripun solusinya, harus islah nasional. Kula nyuwun tulung Gus Mukhlason sebagai pemersatu, corong pemersatu Indonesia. Sampun nggih. Sampun. Nggih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ngalamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang Rasulullah contohkan terhadap umat supaya umat itu mencapai satu kedamaian. Pun catat surat Al-Ahzab ayat 21. Pertama, liman kana yarjullaha, itu pertama. Umat ini harus sadar, hatinya harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Al-Ahzab ayat 21. Apa percontohan yang beliau sampaikan oleh Rasulullah demi umat ini, umat manusia itu damai? Pertama, liman kana yarjullaha, umat manusia itu harus ada keinginan berjumpa pada Allah. Allah yang kumaksud adalah ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Syarat untuk bisa ke situ harus tanggalkan egoisme, fanatikme dalam beragama, fanatikme dalam beribadah, fanatikme dalam hal segi apapun. Udah, letakkan ini semuanya. Ini syarat untuk bisa melepaskan egoisme. Berarti mau tidak mau harus belajar ilmu ketuhanan. Wis titik. Nanti dibimbing Allah sendiri untuk bisa bertemu Allah. Yang kedua, wal akhirah wal yaumal akhirah wal yaumal akhirata, jenengan harus bisa melebu alam akhirat di alam dunia ini. Waduh, ya apa mlebu nih? Iku laksana kebu mlebu bolongane semut teh. Nisbate kados ngeten, Pak. Allah iku memang betul di makom musyahadah alam akhirat. Lah alam akhirat iku yo ono alam muhadoroh, ono alam mukasyafah. Gini, Anda akan ruhaniyah bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini untuk bertemu Allah manakala faktulu anfusakum, leburno
wujud makhluk di dalam hatimu. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, pendemen kewujudamu he makhluk di dalam bumi kesepian. Ya kholwat, harus dengan kholwat. Apa sih kholwat itu? Tinggalkan pergaulan-pergaulan terhadap makhluk. Mlebu ning kamar wis ojo gembul menungso, berkholwato. Di dalam kholwat itu harus Anda itu memegang sirul asal di kiri. Jawabannya ada di surat Al-Ahzab lagi ayat 41 dan 42. Dzikron katsiron. Di situ ada kalimat dzikron katsiron. Dzikron katsiron. Sejatine dzikir iku adalah sirul asrar wa huwa adzikru bisiril asrar. Nek ati sampean iku sik kebulet rumangsa dadi wong pemimpin, dadi wong alim, mboten saken nrimo. Wah, aku wis mursyid kok. Apalagi aku iki ketua mursyid sak wilayah kandang sapi. Mboten saged. Letakkan kemursidamu, letakkan semua inisial-inisialmu, baru dzikron sejati ini dzikir sirul asar itu bakal Allah taruh di dalam dadamu. Yang terakhir sebagai penguat, wa dzakarallaha katsiron, dan ingatlah terus kau pada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ono banyak siji tetap disebut banyak. Sak kandang ya banyak. Syuhudul wahda fil kasroh, walaupun akeh wujudi menungso tetap Allah esa. Bapak Ibu, ini cara untuk meredam kemurkaan Allah. Ini pertanyaannya, mau ndak sampai hari ini Allah sampaikan surat Al-Ahzab ayat 36-37. Terserah. Urusan itu bagaimana kita mensikapi, terserah. Monggo kerso. Solusi sudah Allah berikan. Jikalau hatimu biar tidak ruwet, lepaso hatimu songko belengguni hawa nafsu. Carane ya iku mau biar damai terus hatimu. Ngoten loh, maksudnya ada di situ. Secara umum sedunia, yaitu tadi umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, apapun, bertuhanlah kau, belajarlah ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Tuhanmu. Ini Pak, nanti kalau sudah sampai pada keesaan, wujudnya air ya iki. Air kita bilang Indonesia, Jawa Tuyo, gitu? Inggris beda lagi, Arab beda lagi, ya. Bedo-bedo sebutan, ojo digawe rame. Lepasen nama-nama itu. Artinya masuklah kau ke ahad, baru kui bakal menjadi umatan wahidah, umat yang tunggal. Allah gampang saja menjadikan umat itu menjadi umat yang esa, yang tunggal. Tapi apa kok yono kejadian-kejadian ini?
hanya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Tetapkah hati itu hanya muja-muji nyembah pada Ahad Sang Yang Esa, ataukah kepada selainnya? Oke, Ibu ada? Cukup? Pun Bapak Ibu hadirin, itulah segala apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini, senantiasa menjadi ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah, dan bisa mempersatukan umat seluruh dunia. Al-Fatihah. Mulai awal sampai akhir banyak kekhilafan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.